Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Efesus pasal 4 ayat 29. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Tema renungan saat ini adalah kekuatan di balik kata. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di Kepulauan Salomon ada sebuah tradisi unik yang memberikan pelajaran berharga bagi kita tentang kekuatan suara. Ketika penduduk desa ingin menumbangkan pohon yang terlalu besar untuk ditebang dengan kapak, mereka tidak menggunakan mesin atau peralatan canggih. Sebaliknya mereka akan berkumpul dan mengelilingi pohon tersebut untuk mencaci makinya. Selama 30 hari berturut-turut, mereka meneriakkan kata-kata kutuk, hinaan, dan kebencian kepada pohon itu. Hasilnya mengejutkan. Setelah sebulan disiksa secara verbal, pohon itu akan layu, mengering, dan akhirnya tumbang dengan sendirinya. Masyarakat setempat percaya bahwa roh atau kehidupan di dalam pohon itu merasa sedih, merana, dan kehilangan semangat untuk hidup akibat caci maki tersebut. Meski ini terdengar seperti legenda, esensinya sangat relevan dengan realitas kehidupan manusia. Ini seperti luka yang tak terlihat. Manusia jauh lebih dari sekedar pohon. Ia memiliki jiwa dan perasaan yang sangat peka terhadap kata-kata. Jika sebuah pohon saja bisa layu karena energi negatif, bayangkan apa yang terjadi pada jiwa manusia yang terus-menerus dihujani perkataan kasar, kritik yang menjatuhkan, atau hinaan. Perkataan buruk tidak hanya menyakiti telinga, tetapi juga mampu membunuh karakter positif seseorang. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, banyak konflik besar dalam rumah tangga, retaknya persahabatan, hingga tindakan kriminal bermula dari satu kalimat kasar yang terlontar saat emosi memuncak. Kata-kata kasar adalah bibit kepahitan. Jika dibiarkan, akan tumbuh menjadi dendam dan kebencian. Orang yang sering direndahkan cenderung kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak berharga, dan dalam kasus tersebut, mereka mungkin melakukan pembalasan sebagai bentuk protes atas penderitaan batin yang mereka alami. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengingatkan kita dengan sangat tegas, jangan biarkan perkataan kotor keluar dari mulut kita. Kata kotor di sini bukan hanya berarti makian, tetapi segala bentuk ucapan yang tidak berguna, merendahkan, dan merusak semangat orang lain. Sebaliknya kita dipanggil untuk menggunakan lidah kita sebagai instrumen untuk menjadi berkat. Kita memiliki pilihan setiap kali membuka mulut, apakah kita akan meruntuhkan atau membangun. Perkataan yang baik adalah perkataan yang mengandung anugerah. Artinya, ucapan kita seharusnya memberikan kekuatan, harapan, dan inspirasi bagi mereka yang mendengarnya.
Marilah kita mulai mengendalikan lidah, karena melaluinya dapat mengubah kehidupan. Mengendalikan lidah dimulai dari mengendalikan hati. Kemarahan yang meledak-ledak tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ia justru memperlebar jurang pemisah. Belajarlah untuk bersabar dan bersikap lembut, baik di dalam lingkungan keluarga maupun di tempat lain atau tempat kerja. Jika seseorang bersalah, tegurlah dengan bahasa kasih, bukan dengan amarah yang menghakimi. Kritiklah untuk membangun, bimbinglah dengan kesabaran, dan doronglah mereka untuk menjadi lebih baik. Ketika kita membiasakan diri mengucapkan kata-kata berkat dan iman, kita sedang menanam benih kehidupan yang akan membuahkan karakter positif pada orang lain. Jadilah pribadi yang ucapannya mampu membangkitkan semangat, sehingga hidup mereka pun berbuah melimpah bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami hari ini. Kuduskanlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. Biarlah lidah kami menjadi alat untuk menyembuhkan, bukan untuk melukai, untuk membangun, dan bukan untuk meruntuhkan. Mampukan kami untuk selalu menyampaikan kebaikan melalui ucapan kami. Terima kasih Bapa. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, agar mereka di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mungkin mengalami musibah, baik bencana alam, banjir maupun yang lainnya. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kekuatan dan kesabaran. Kiranya mereka senantiasa menaruh pengharapan dan percayanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong sehingga mereka menemukan jalan keluar. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang menebus dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.